Alah, doneng lagi. Nah itu Pak Wadan sudah gerak-gerak itu ingin menyampaikan masukan ya Pak Wadan sampai. Monggo Mas Wadan. Gerak-gerak ini kok gatel ya Pak. Ini ahlinya jurnal ya. Saya mengawali aja ini Mas Hamidullah. Yang pertama ada satu statement yang agak mengganggu ini pada halaman ke-6 ini. Selama ini sertifikasi diperuntukkan agar terwujud profesionalisme guru. Jadi apakah memang sertifikasi itu untuk terwujudnya profesionalisme ataukah PPG ya, yang didesain untuk membuat profesionalisme? Karena antara PPG dengan sertifikasi dua hal yang berbeda. Oke, kemudian dari artikel ini pada judulnya kan how to build gitu ya, how to build. Saya belum menemukan itu. Ya, bagaimana membangun guru profesional yang memiliki kemampuan di era digital itu belum ada. Baru tentang profesionalisme guru, tentang kemampuan digital, tapi bagaimana supaya menghasilkan guru yang kompeten dengan digital ini belum ada. Nah, mungkin itu nanti bisa ditambahkan pada bagian ya, satu bagian ya yang membahas khusus tentang ini, karena ini kalau judulnya ini ya ini yang paling penting ya. Nah, yang lain itu pengantar gitu. Ya, kemudian yang terakhir mungkin di dalam metodologi ya itu ada tahapan in vivo. Nah, saya kira ini bukan bagian dari tahapan penelitian ini sehingga tidak perlu ditampilkan. Ini kan cuma teori ya bagaimana menggunakan in vivo. Oke, dari saya itu aja. Monggo yang lain. Nggih, matur nuwun Mas. Yang lain monggo. Saya Mas Ida. Nggih, monggo Mbak Ani. Saya mau menanggapi aja. Tadi dari pernyataan Mas di artikel ya, kalau sertifikasi itu tidak berdampak. Itu benar. Menurut saya itu benar. Saya sebagai praktisi guru di SD, mungkin saya guru muda ya. Jadi di sini tuh dari yang saya amati juga, sertifikasi itu rata-rata itu kan sudah didapatkan oleh guru-guru yang sudah pangkatnya tinggi dan identik dengan masa kerjanya yang sudah lama. Jadi di sini itu Bapak Ibu guru yang mendapatkan sertifikasi itu, mohon maaf sebelumnya, bukan berarti saya mencerca atau mengkritik Bapak Ibu guru yang sudah bersertifikasi, enggak ya, saya sendiri juga sudah bersertifikasi. Hanya saja yang saya amati itu Bapak Ibu guru yang sudah bersertifikasi itu harusnya sertifikasi itu kan lebih untuk diberikan untuk pengembangan diri seperti lanjut studi, memperbaiki kualitas ya, nanti akhirnya diberikan juga untuk anak-anak. Tapi kenyataannya itu tidak. Jadi faktanya itu tunjangan sertifikasi guru itu tidak untuk memperbaiki kualitas yang menunjang pendidikan itu enggak, tapi untuk memperbaiki kualitas diri sendiri, pribadi gurunya. Seperti itu. Jadi kenyataannya itu Bapak Ibu guru selama ini yang sudah bersertifikasi itu tunjangannya itu enggak untuk lanjut studi, itu enggak, sekalipun untuk beli alat-alat yang menunjang pembelajaran seperti mungkin beli laptop gitu ya, atau HP yang lebih mahal gitu, itu enggan mereka. Jadi lebih ya ke yang lain untuk memperbaiki taraf hidupnya diri sendiri. Nah, ini yang perlu dievaluasi lagi ini. Jadi
mereka itu lolos sertifikasi karena masa kerja, karena penghargaan, apresiasi, sudah masa kerjanya sudah tinggi. Tapi untuk kualitas itu perlu dievaluasi lagi, karena yang saya amati untuk Bapak Ibu guru yang sudah sertifikasi dan nyun sewu sudah mungkin 40 plus gitu ya umurnya, itu ampre berese gitu, dalam arti nggak mau belajar pongso borong angger cukup gitu ya, buntutnya itu bayar. Jadi seperti koreksi aja, kalau dia malas itu bayar gitu. Nah seperti itu. Jadi apa-apa itu menggampangkan, ampre berese. Nah, untuk naik tingkat. Sekarang itu kalau guru kan naik tingkat harus membuat karya ilmiah, keterampilan menulisnya itu diuji di situ. Tapi kenyataannya sekarang itu banyak yang mongso borong, jadi angger bayar gitu. Nah ini, jadi yang perlu dievaluasi saya yang di lapangan itu kadang yogur batin gitu. Jadi ini gimana kita sebagai mungkin bisa dikatakan itu guru muda ya, saya mungkin teman-teman ini nanti yang melanjutkan paradigma baru kita yang untuk mengubah mindset yang seperti itu gimana ya Mas ya. Saya pribadi itu di lapangan itu bisanya gur batin tok gitu. Jadi menurut saya untuk sertifikasi itu tidak menjamin kualitas pendidik, untuk memperbaiki kualitas pendidikan itu benar ternyata tidak menjamin. Jadi bukan solusi yang tepat memperbaiki tunjangan guru agar gurunya itu memperbaiki kualitasnya gitu ya maksudnya. Tapi kenyataannya itu enggak. Jadi seharusnya ke depan itu untuk sertifikasi itu dievaluasi mungkin per tahun gitu, disupervisi ya. Kalau enggak layak ya sudah harus dicopot gitu. Jadi mereka biar berpacu untuk tetap mempertahankan kualitas mereka. Kenyataannya sekarang kan enggak ada evaluasi seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih Mas Ibdan. Terima kasih Mas Wahdan, Mbak Ani. Mas Ibdan, saya boleh menambahkan? Oh, monggo Mas Rais. Selamat sore Mas Ibdan dan Pak Edi dan rekan-rekan semua. Mohon maaf saya baru dengan Mas Sandi ini dalam rangka pencarian kos ini. Mas Sandi juga di desa Pak. Saya memfasilitasi mencari kos di Jogja, sudah mau menetap di Jogja menikah. Jadi gini, yang disampaikan Mbak Ani itu ya ada benar ada salahnya sebetulnya. Jadi gini, ya ini pengalaman pribadi ya, yang tidak bermaksud apa-apa, hanya bermaksud sharing saja. Saya sertifikasi sejak 2009. Semua uang sertifikasi saya buat sekolah Mbak Ani. Jadi tidak semua guru memang yang seperti itu. Dan sebetulnya evaluasi dari pemerintah itu sudah ada, namun tidak sinambung. Nah ini loh, ini yang perlu digarisbawahi. Evaluasi dari pemerintah itu kan ada dengan UKG sebetulnya, uji kompetensi guru. Nah ini yang perlu dibeneri sebetulnya. Kalau ada sebuah data korelasi sertifikasi dengan tingkat penguasaan kompetensi profesional guru, ya ini sangat erat sebetulnya ya korelasinya. Ya menurut saya juga berpengaruh, cuma sebetulnya di masalah kontrol evaluasi guru ini Mas Ibda. Artinya dulu beberapa tahun yang lalu ada namanya UKG, uji kompetensi guru. Nah ini kan ada batas-batas minimal yang harus dipenuhi oleh guru. Nah sebetulnya kalau program ini dilanjutkan terus, ini juga sebagai sarana evaluasi, karena di situ ada pengembangan keprofesionalitas berkelanjutan (PKB). Nah yang terjadi sekarang ini tuh mandek gitu loh. Ketika ganti pemerintahan begitu, ganti pejabatnya, ganti menterinya, ini tidak dilanjutkan. Sebetulnya sudah ada dulu bentuk-bentuk kontrol dari program sertifikasi kepada guru itu ada, dan itu cukup bagus menurut saya, karena memang secara berkala guru ibaratnya dites gitu Mas Sudah, ibaratnya dites. Kalau dia memang tidak memenuhi kriteria ya sudah. Ada bahkan dulu pernah ada klausul
bahwa tunjangan sertifikasi akan dihentikan ketika mereka memang belum lulus UKG kan gitu. Nah, ini yang terjadi sekarang ini sebetulnya secara evaluasi itu ada, namun tidak dilanjutkan. Nah, gitu loh. Malah justru sekarang ini yang terjadi adalah kayaknya di los gitu loh. Kayak misalkan administrasi guru itu juga dipermudah, RPP 1 lembar dan seterusnya. Nah, ini dinamika ya, artinya yang terjadi sekarang ini seperti itu. Nah, mungkin itu Mas Ibda. Jadi sebetulnya sudah ada, hanya menegaskan saja sebetulnya sudah ada, namun tidak dilanjutkan begitu. Karena ini tadi juga saya mendengar paparan Mas Ibda, meskipun saya juga di jalan, tadi saya mendengar terus ada beberapa penelitian tadi yang disampaikan yang menyangkut tentang sertifikasi. Begitu Mas Ibda dan rekan-rekan, mohon maaf apabila ada kesalahan, mungkin bisa dilanjut yang lainnya. Begitu. Nah, terus. Mungkin saya bisa menambah sedikit Mas Ibda berkaitan dengan PKG ya. Nah, tes UKG itu diadakan tahun 2015. Nah, saya juga salah satu peserta tes UKG itu. Kemudian dari tes UKG itu memang rata-rata nilai teman-teman itu di bawah 5. Nah, yang bisa mencapai nilai 9 ke atas itu akhirnya dibina oleh Kemendikbud melalui P4TK menjadi instruktur nasional, dan saya salah satu yang nilai saya di atas 95 rata-rata nilai saya. Jadi saya termasuk instruktur nasional waktu itu untuk SD kelas bawah, waktu itu saya ngajar kelas bawah. Nah, itu berlanjut sampai 2018. Nah, 2018 saya terakhir ke Makassar itu, waktu itu juga undangan dari Kemendikbud mengikuti ini. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan PKB ya. Jadi ada lagi program kelanjutan dari tes UKG itu. Nah, sebetulnya tahun 2019 itu akan diadakan tes UKG lagi. Kemudian ganti menteri, ada ini guru penggerak ini. Nah, ini penggantinya. Nah, guru penggerak ini kelihatannya kok tidak sama dengan tes UKG yang dulu dasarnya. Karena dulu benar-benar 10 kompetensi yang diuji. Dari A sampai C, seperti itu. Jadi memang sudah ada, dan memang tidak semua dari kita teman-teman itu berminat untuk melanjutkan pendidikan, karena ya banyak kendala. Saya tidak bisa menyalahkan, melihat dari satu sisi tidak bisa. Di lapangan banyak kendala, ya entah sifat pribadi atau bersifat kedinasan dan sebagainya. Kita tidak bisa begitu. Memang kalau yang muda-muda insya Allah banyak yang melanjutkan untuk pendidikannya. Ada peningkatan, tidak harus lewat jalur formal, bisa lewat jalur informal dan sebagainya. Nah, teman-teman yang tidak lulus UKG itu ya kita ajari bagaimana supaya lolos. Lah, instruktur nasional yang tidak mampu meloloskan teman-teman binaannya, satu orang kan membina sekitar 20 orang sampai 24. Di kota Semarang itu ada ribuan ya. Itu kalau tidak lolos tahun besok IN-nya juga nggak dipakai lagi. Jadi ada seleksi IN juga. Jadi instruktur nasional yang tidak mampu meloloskan teman-teman binaannya mencapai KKM waktu itu sekitar 70 kalau tidak keliru yang pertama, yang kedua menaik lagi 75, yang ketiga naik lagi 80. Kalau tidak mampu tahun depannya juga nggak dipakai begitu. Jadi kita sebetulnya memandang itu jangan terlalu terfokus pada satu sisi. Cobalah kita memandang dari sisi yang lain. Banyak kendala di lapangan yang tidak kita ketahui begitu. Juga banyak teman-teman yang S1-nya hanya dari UT, meskipun saya salah satu pengajar dari UT. Bagaimana bisa memaksimalkan kemampuan mereka, sedangkan pertemuan hanya 8 kali, tutorial, harus dikejar tugas ini, itu sangat berat untuk menanamkan itu, kecuali si individu sendiri mau mengembangkan dirinya sendiri. Nah, itu kembali kepada motivasi dari dalam diri. Maka bagaimanapun apapun, motivasi dalam diri itu kalau bisa dimaksimalkan, insya Allah bisa mencapai hasil yang maksimal. Kembali lagi, innamal a'malu binniyat. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kita tidak, semua itu relatif gitu loh. Ya, semua itu relatif. Jadi kita tidak bisa memandang suatu masalah hanya dari satu sisi saja, satu kaca saja. Terima kasih. Ada yang lain monggo? Punten, saya mencoba Mas. Monggo Mas Ali. Dari artikel
Mas Ibda sangat menarik sekali, sangat kompleks dan mantap. Ada beberapa hal ini dari 100 artikel menjadi 41 dan menjadi 31, dan dari Scopus juga ini sangat menarik. Tadi sudah ada skema dan viewernya. Namun saya melihat dari kalau kita publikasi itu yang ada di publikasi-publikasi yang sudah ada terkait artikel dengan konsep seperti ini, itu dalam penjaringan artikel itu dideskripsikan dengan detail gitu, Mas. Misalkan dari 100 menjadi 41 memang di situ sudah jenengan sampaikan terkait sesuai tema yang kompatibel. Alangkah lebih kerennya ketika kita memang menunjukkan alasan yang detail atau deskripsi singkat dari 100 itu menjadi 41 itu karena apa? Misalkan sesuai tema itu, masuk tema yang kita akan fokuskan menjadi 41 itu seperti apa. Kemudian dari 41 menjadi 31 itu di artikel jenengan kelihatannya alasannya masih sama, tema yang kompatibel juga. Nah, barangkali akan lebih detail lagi, itu akan menambahkan kebagusan artikel ini. Artinya dengan detailnya kita menyampaikan alasan dari penjaringan artikel ini, akan terlihat point of view kita sebagai riset terkait tema-tema yang memang kita akan arahkan. Jadi nanti akan kelihatan poin yang akan kita review. Mungkin itu. Ngapunten. Iya, Mas. Saya respon dulu semuanya ya, biar kita berinteraksi. Yang pertama Mas Wadan tadi ya, memang masih mencari pola, Mas. Saya sendiri masih mencari pola untuk menulis artikel literatur review yang seperti apa sih gitu loh. Kalau dari beberapa itu memang nggak memakai aplikasi yang ribet. Kemudian untuk yang kedua tadi ya, nanti kalau saya petakan lagi, kalau how-nya nggak ketemu ya nanti how-nya dibuang aja. lebih tegas gitu ya, tidak pertanyaan ya, lebih ke kompetensi profesional gitu, nggak perlu membangunnya nanti how-nya nanti bisa kita sesuaikan seperti itu. Nah, kemudian untuk NVivo-nya ya itu memang langkah teknis ya, saya mencoba ya mencari yang agak berbeda. Cuman kalau memang tidak substansial ya memang saya ragu kemarin mau memasukkan janjian ini masuk bagian dari alur metodologi enggak ya, itu ya mungkin pertimbangan saya itu di situ. Kemudian untuk Mbak Ani tadi ya, intinya ya memang ini kita kan berdasarkan literatur review ya. Kalau di lapangan seperti itu ya mungkin memang tiap daerah berbeda. Begitu pula yang disampaikan Bu Kasni dan kawan-kawan Mas Rois tadi ya. Tampaknya kalau kita melihat seperti itu ya memang di tempat lain bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tapi pertanyaannya di sini yang belum sertifikasi siapa? Saya belum sertifikasi soalnya gitu loh. Jadi tidak sah ngomong sertifikasi. Tahun ini kalau lolos baru sertifikasi ya. Pengumuman Desember tapi diundur ini. Jadi itu terkait dengan sertifikasi, tapi tampaknya ini menjadi isu menarik untuk kita teliti seperti itu. Kemudian tambahan Mas Ali ya, nanti kita deskripsikan Mas, karena sebenarnya itu yang Scopus itu memang kita kesusahan ketika tema-tema itu kadang hanya judulnya, ternyata isinya beda. Beberapa saya temukan itu seperti itu. Jadi beberapa penyajian yang lain kayak model lingkar jaringan tema itu sudah saya buat ya simpel sih, cuman belum kita ulas elaborasi lebih mendukung bagaimana proses selectingnya itu memang tampak di situ, sehingga nanti pembaca itu ternyata yang 100 ini sekian hanya ngomong tentang profesional tapi secara umum gitu loh, tidak ke SD-nya gitu loh. Jadi saya mencari yang SD saja itu sangat sedikit ya, yang elementary school, basic school itu memang susah karena kita fokusnya nggak guru profesional umum tapi memang guru profesional sekolah dasar atau guru sekolah dasar profesional. Begitu pula dengan kompetensi digital. Kompetensi digital itu rata-rata yang kami dapatkan berkaitan dengan pandemi ya. Padahal ini kan nggak hanya alasan pandemi, maka dari artikel 2010 sampai 2021 itu memang kebanyakan yang kemarin saya dapat tuh rata-rata yang munculnya
beberapa, enggak semuanya sih, itu memang yang terseleksi memang terkait dengan digital learning, blended learning, e-learning, online learning dan lain sebagainya tentang pandemi. Jadi nanti coba kita sesuaikan nanti. Terima kasih atas masukan-masukan yang bermanfaat bagi kami. Mungkin ada tambahan yang lain bagi Bapak Ibu jika ada kesempatan. Mumpung ini masih hampir awal bulan, biasanya yang sertifikasi sudah cair belum? Belum. Akhir Desember. Masih banyak kuliah. Wah, Bapak Ibu yang lain yang belum. Cukup? Jam 5 ya besok. Oh, besok. Mungkin itu Pak Edi kayaknya sudah pada lain belum. Sudah semua. Nggih sampun kados Pak. Oh, nggih. Nggak usah dipaksakan ya. Oke. Kalau saya melihatnya kok agak lain dari sisi yang lain ya. Jadi saya melihat dari latar belakang ini cukup menarik ya, karena semua didasarkan oleh hasil penelitiannya. Ketika Pak Ibda ini menyampaikan tentang sertifikasi kan, semuanya hasil dari penelitian itu, cuma sekedar menyampaikan saja bahwa ini bukan satu-satunya ukuran kompetensi dari kompetensi profesional guru SD ya. Maka ini sebenarnya dari latar belakang ini karena memunculkan pertanyaan-pertanyaan penelitian tadi. Apa itu ukurannya kompetensi guru sekolah dasar dalam revolusi industri 4.0 ini ya kan gitu toh. Lalu bertanya dia, terus nanti bagaimana pengembangannya? Bahkan lebih jauh dia menanyakan sekarang kondisi kompetensi digital guru SD kayak apa gitu. Gitu lah. Jadi kemudian Pak Ibda ini mencoba menjawab ya dengan runtut itu kalau saya ngelihatnya, tapi dimulai dari bicara tentang kompetensi profesional guru SD itu harusnya seperti apa tuh, kemudian pengembangannya kayak apa. Jadi poin-poinnya sudah disampaikan dan saya lihat semuanya dari hasil penelitian itu. Juga ketika Mas Ibda ini pengen tahu bagaimana kondisi kompetensi digital guru sekolah dasar, di situ juga didukung dengan berbagai macam penelitian ya, sehingga menjadi sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Tapi mungkin tadi berbeda dengan Bu Kasni dan teman-teman lain, lebih pada pengalaman di lapangan sehingga meragukan itu hasil penelitiannya itu tentang sertifikasi dan sebagainya. Karena beliau betul-betul di lapangan ya, kayak Bu Ani dan sebagainya. Sudah cair tapi, Pak saya. Sudah cair. Tapi kalau cair kalau nyicil Avanza ini sehingga sambil bayar kuliah deh Pak mangke. Kecuali kalau ibu-ibu yang di sini nih betul-betul memanfaatkan itu untuk kuliah ya. Oke. Itu saya bisa sampaikan, monggo. Selebihnya mungkin nanti bisa dikembangkan, tapi saya salut itu sistematis sehingga bisa mudah dipahami ya, dan dukung dengan penelitian-penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Begitu Pak Ibda ya. Iya Pak, matur suwun Pak. Iya, mudah-mudahan nanti bisa SSW Pak ya. Submitnya SSW apa Pak? SSW. Apa itu Pak? SSW. Gitu. Lalu bisa cepat ya Pak Ali, barang itu agak cepat ya nanti ya Bu Ani. Bahasa sandi. Ya bahasa sandi itu ya. Pak Wadan sampai mana Pak Wadan? Sampai Solo Pak. Sampai Solo. Ini Solo terus Pak Abduh ini sampai mana ya Pak Abduh? Pak Abduh malah diam ini. Sudah submit beliau ini Pak. Sudah submit Pak, baru di review. Sudah submit ya. Oke, sip. Oh, sudah submit. Sudah, masih sudah, intrik. Terus
in review kita tunggu. Ya kita tunggu Pak. In review, submit in review ya. Oke. Berarti peluang reject minim itu Pak. Baru Pak, saya pengen tahu alang-alangannya. Ini teman-teman yang lain submit sekedar in review toh. Terus gimana Pak peluang pengalaman Pak Abdul? Pengalaman Pak Abdul? Saya pengalamannya sering ditolak Pak. Merendah itu Pak. Biasanya langsung accept submission Pak. Begitu. Untuk meroket. Ya. Oke. Nanti saya kalau misalnya banyak disubmit saya harus konsultasi sama Pak Abdul ini nanti ya. Oke. Terima kasih Pak Ibdah ya perjuangannya ya. Oke, kita masih sekali lagi pertemuan. Berarti sekali atau 2 kali ya? Tinggal besok ya minggu depan. 1 kali kayaknya Pak. Berarti gongnya siapa? Dari Merauke itu mana? Timur ya? Saya Prof. Pak Pak Umar ya? Pak Umar ya? Prof. Umar. Pak Umar. Iya. Sama Pak Umar sama Pak Andi. Mas Ari dak pun Mas Ari. Sampun Bu kula. Oh, Pak Umar sendiri Pak. Pak Umar sendiri. Pak Ari sudah toh. Pak Ari itu sudah. Ya, Pak Umar sendiri. Pak Umar sendiri Pak. Oke, Pak Umar dipersiapkan. Oke. Mudah-mudahan gongnya nih gayeng nanti ya. Indonesia. Oke, terus selesai ya. Nah, ya Indonesia Timur paling jauh ini ya. Oke, terima kasih. Yuk, kita akhiri ya. Iya, Pak. Tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Mari kita tutup kegiatan ini dengan berdoa ya. Tadi tampil banyak hal pada hari ini. Berdoa dipersilakan. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Terakhir Pak. Terakhir Pak. Atau mau dilanjutkan sekarang? Dan lelah Pak. Ada ya Pak. Nggih, nyeneng tenang kelas yang menyenangkan nggih. Monggo saya pamit undur nggih. Semoga nilai akhirnya juga menyenangkan Pak. Terima kasih Pak Edi. Pak Edi juga menyenangkan. Sudah pamit ya. Teman